wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febriansyah Sembiring. Saya dari Bea Cukai dan saya di sini untuk mensosialisasikan tentang barang impor atau ekspor dalam bentuk curah. Apa sih barang impor atau ekspor curah itu? Jadi, barang impor atau ekspor curah adalah barang yang diimpor ataupun diekspor dalam wujud cair, gas maupun padatan yang berbentuk kecil, butiran ataupun bubuk yang diangkut tanpa menggunakan kemasan. Dengan kata lain, bisa langsung ditempatkan di kapal ataupun dikirim menggunakan kontainer, namun tidak ada kemasan terlebih dahulu. Nah, apa sih yang membedakan perlakuan di Bea Cukai terhadap barang curah ini? Jadi, apabila barang-barang lain biasanya dilaporkan itu adalah berapa jumlahnya dalam hal satuan seperti berapa unit, berapa set. Beda halnya dengan barang curah. Kalau barang curah itu yang dilaporkan adalah berapa volumenya dan berapa beratnya. Oke. Selain itu, karena barang curah ini diangkut tanpa menggunakan kemasan, pastinya terdapat banyak faktor seperti faktor alam atau keadaan mendesak yang tidak dapat dihindari, yang dapat menyebabkan barang ini mengalami penyusutan atau bahkan penambahan. Oleh karena itu, terdapat yang namanya toleransi atas selisih kurang atau lebih berat ataupun volume dari barang curah. Dan jumlah toleransi tersebut adalah 0,50% dari total yang dilaporkan. Nah, apabila ditemukan adanya selisih lebih yang jauh melebihi batas toleransi, maka importir akan dikenakan biaya masuk atas selisih lebih tersebut, dan juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang perhitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 04 2019. Nah, selanjutnya barang curah ini pun pastinya tidak lepas dari yang namanya penyelundupan. Mengapa? Karena kami dari pihak Bea Cukai tentunya tidak dapat memeriksa keseluruhan dari barang tersebut karena ia berbentuk curah, apalagi yang diimpor atau ekspor dalam jumlah yang sangat banyak. Namun kami pastinya tetap memiliki cara-cara sendiri untuk menghindari adanya penyelundupan tersebut, yaitu salah satunya bisa dengan cara dinilai dari beratnya. Misal ada barang yang diimpor atau diekspor, beratnya jauh berbeda dari yang dilaporkan, namun volumenya tetap sesuai dengan yang dilaporkan. Tentunya itu terdapat indikasi adanya kecurangan. Mengapa? Pastinya di dalam barang tersebut ada barang lain yang memiliki massa jenis yang berbeda, yang menyebabkan beratnya berbeda, namun volumenya tetap sama. Selain cara tersebut, ada juga cara lain, yaitu dengan menusukkan besi panjang ke dalam barang curah tersebut sampai ke dasarnya untuk mencari tahu apakah besi tersebut mengenai benda-benda asing yang mencurigakan atau tidak. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alucard Santoso dari PT Nothing Lasts Forever. Kami perusahaan yang bergerak di bidang produksi furniture dari bahan bubuk kayu. Jadi saya ingin bertanya, Pak, pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara Bea Cukai mengukur berat ataupun volume dari barang impor curah, dan apakah data yang kalian dapatkan itu valid? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Namun sebelum saya jawab pertanyaannya, izin saya ulangi
pertanyaannya dulu. Jadi bagaimana cara menghitung berat ataupun volume dari barang curah dan apakah data yang didapatkan tersebut valid? Oke, saya izin menjawab. Jadi cara kita menghitung jumlah berat ataupun volume dari barang curah yang diimpor ataupun diekspor itu untuk barang curah yang dikirim dalam jumlah banyak, yang sangat banyak, yang langsung di kapal ataupun dengan menggunakan tangki besar untuk barang yang berjenis gas mungkin. Nah, itu kami akan menerima laporan dari tim surveyor. Namun apabila barang yang dikirim tersebut menggunakan kontainer, di mana barang curah tersebut langsung dimasukkan ke kontainer tanpa menggunakan kemasan, itu cara kami menghitungnya salah satunya dengan menggunakan alat yang namanya reach stacker, seperti ini alatnya, atau juga dapat menggunakan jembatan timbang. Nah, bagaimana sih cara menghitung isi dari kontainer tersebut? Jadi caranya adalah kita menghitung dulu jumlah berat keseluruhan dari kontainer beserta isinya, lalu kita kurangi dengan jumlah berat dari kontainernya saja yang terdapat keterangannya di pintu kontainer. Di setiap kontainer pasti ada. Lalu kita akan mendapatkan total berat bersih dari barang yang diimpor. Nah, lalu apakah data yang kita dapat tersebut valid? Tentunya valid, karena alat yang kita gunakan itu merupakan alat-alat yang sudah dikalibrasi oleh instansi terkait. Oke, sampai situ apakah jelas untuk jawabannya? Sudah jelas, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya. Ya, silakan yang di belakang. Ya, izin bertanya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Abu Nyangtai. Saya perwakilan dari PT Embelebeb Amanjaya. Ingin bertanya ini, Pak. Jadi apakah ada, Pak, sanksi yang diberikan kepada barang yang memiliki selisih kurang lebih dari batas toleransi, Pak, yang 0,50% tadi? Karena kan sebelumnya Bapak hanya menjelaskan tentang selisih lebihnya saja, Pak, belum menjelaskan sanksi yang terdapat pada selisih kurang, Pak. Mengingat apabila itu terjadi kan kami dari pihak perusahaan juga pastinya sudah mengalami kerugian sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi sebelumnya kalau saya boleh tahu, PT Embelebeb Amanjaya itu perusahaan apa? Kami perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ternak, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oh, oke. Baik, saya izin ulangi dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi yang dikenakan terhadap selisih kurang yang melebihi batas toleransi? Baik, saya izin menjawab. Jadi untuk kasus seperti ini, sebenarnya kemarin sudah ada kasus di mana ada suatu perusahaan yang juga memproduksi pakanan ternak. Dia mengimpor bahan baku untuk memproduksi pakan ternak dengan bentuk curah, di mana terdapat selisih kurang yang sangat jauh sekali, yaitu 37%. Yang apabila kita bandingkan dengan beratnya, saat itu sekitar 17 metrik ton perbedaannya. Nah, namun terhadap kasus ini saat itu belum ada peraturan yang jelas untuk mengatur sanksi yang diberikan terhadap selisih kurang. Namun hanya ada sanksi yang diberikan terhadap selisih lebih. Nah, setelah kejadian tersebut, itu sekarang baru tahun ini dibuat peraturan baru yang jelas mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada selisih kurang maupun selisih lebih, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 PMK 04 tahun 2020. Nah, dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa apabila terdapat selisih kurang yang melebihi batas toleransi, maka pihak bea cukai akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui
apakah kesalahan yang terjadi masih terdapat dalam ranah kuasa pengangkut atau pengirim, atau di luar ranah tersebut. Di luar ranah tersebut maksudnya adalah misalkan seperti faktor alam ataupun keadaan mendesak yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, apabila dalam hal ini kesalahan di luar ranah kuasa dari pengirim dan pengangkut, maka importir tidak akan dikenakan sanksi. Namun apabila kesalahan terjadi masih di dalam ranah kuasa pengirim dan pengangkut, maka importir harus membayar bea masuk terhadap selisih kurangnya. Yang dengan kata lain, importir tetap membayar bea masuk atas keseluruhan berat yang dilaporkan, dan juga selain itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan. Baik, sampai situ apakah sudah jelas jawabannya? Ya Pak, sudah jelas Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri sosialisasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.